Oke, kan semuanya, siapapun kita, apapun profesi kita dan pekerjaan kita, tentunya kita mengharapkan hasil yang terbaik. Dan tentunya itu semuanya wajib kita pahami, hasil yang terbaik harus diawali dengan yang terbaik pula kan kawan. Itulah yang harus kita lakukan, baik sebagai seorang petani maupun yang lainnya, untuk mendapatkan pencapaian hasil yang terbaik dan maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kan semuanya, mengawali perjumpaan kita pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Tetap semangat, pantang menyerah, positive thinking, doa dan tawakal. Demikian kan kawan, pada kesempatan hari ini kami akan berbagi terkait tanaman coklat kan kawan. Semua petani coklat pasti akan mengalami kerugian kan kawan, apabila tanamannya coklat mengalami kejadian yang semacam ini. Coklat ini kan kawan, ini milik kami pribadi. Seperti ini, hari ini melakukan pemetikan dengan kondisi seperti ini. Ini bisa dilihat, ini semuanya sudah ada di sini, baik jamur dan bakteri jahat, Helopithis, diserang bajing, dan yang lain-lain kan kawan. Ini semua kejadian yang semacam ini berakibat yang fatal semacam ini kan kawan. Ini semua yang terjadi karena tanaman coklat ini kan kawan tidak memiliki waktu yang cukup dalam hal melakukan perawatan. Coba kawan-kawan lihat di sini, tanaman coklat ini sudah memiliki ketinggian hampir 8 meter kan kawan. Ini rata-rata 6 meter ke atas dengan kondisi yang sangat rimbun. Ini memiliki umur kurang lebihnya 25 tahun kan kawan. Ini kondisi yang rimbun ini kan kawan, ini akan mengakibatkan serangan hama, bakteri dan jamur. Ini mewabah kepada tanaman coklat. Karena apa? Karena matahari yang dibutuhkan oleh tanaman, baik buah, daun, ranting, dan penetral kadar pH dalam tanah, itu tidak tercukupi. Kemudian kan kawan, di sini bisa kan kawan lihat, sampah yang menumpuk yang semacam ini berakibat fatal. Karena apa? Ini menjebak air. Air tidak akan mudah terurai karena terjebak oleh sampah yang bertumpuk ini kan kawan. Dan ini berakibat fatal yang akan mengakibatkan tumbuhnya bakteri dan jamur jahat penyebab busuk buah coklat semacam ini kan kawan. Ini pH tanah turun, kemudian semua bakteri dan jamur itu berkembang biak yang tidak bisa dikendalikan, yang akibatnya terjadinya seperti ini. Kerugian karena tanaman coklat kita mengalami kerusakan, kawan-kawan semuanya. Dan ini semua diakibatkan oleh waktu yang tidak kita miliki, yang dimana waktu yang penting pada tanaman coklat ini dengan melakukan perantingan yang maksimal, penyemprotan dengan interval 5 hari sekali atau 1 minggu sekali, baik fungisida maupun insektisida untuk mengatasi busuk buah dan jamur coklat, dan insektisida untuk mengatasi Helopithis kan kawan. Ini yang terjadi semacam ini. Maka apabila ini terjadi sama kawan, ini akan terjadi kerugian sebagaimana yang kami alami. Jujur kan kawan, tanaman coklat ini seperti ini kan kawan lihat, macam ini. Ini pemandangan yang tidak baik, contoh yang tidak baik, yang tentunya di sini motivasi kami membagikan daripada video ini, jangan sampai terjadi seperti yang ada di dalam gambar ini kan kawan, yang ada di dalam video ini. Maka kiat sukses untuk menjadi petani coklat, pentingnya waktu, perhatian, baik perantingan,
ranting dahan supaya tidak terjadi rimbun yang semacam ini. Kemudian penyemprotan baik fungisida dan insektisida, kemudian penguraian kadar pH dalam tanah dengan cara sampah ini dijalur, kemudian taburkan kaptan untuk menetralisir supaya tanah kita tetap stabil kendati pun terjadi hujan siang dan malam, dan sampah ini sudah terurai dengan baik. Kemudian untuk bisa memanfaatkan sampah kan kawan, sampah yang berserakan ini bisa menjadi unsur hara yang utama yang tentunya yang sangat diperlukan pada tanaman. Ini dijalur di setiap antara tanaman, kemudian biar menjadi pupuk yang secara alami yang akan menyuplai sebagai nutrisi kebutuhan unsur hara pada tanaman. Kawan-kawan bisa semprotkan M4 Tricoge dan dicampur dengan gula putih, lakukan penyemprotan menjelang sore dari jam 3 ke atas, atau dari jam 6, jam 8 sudah berhenti. Yang terbaik melakukan penyemprotannya kan kawan, supaya bakteri dan jamur baik berkembang biak untuk fermentasi sampah ini. Lakukanlah di cuaca saat gerimis kan kawan, karena apabila dilakukan pada cuaca yang panas, bakteri akan mengalami kematian, jamur akan mengalami kematian. Jadi percuma dan mubazir apabila kita menyemprotkan bakteri dan jamur baik dalam sampah dalam kondisi cuaca yang panas. Maka lakukan menjelang sore jam 3 ke atas sampai dengan selesai, dan dari pagi berhentilah pada jam 8. Maka itu yang harus dilakukan supaya sampah ini bermanfaat. Dan untuk melakukan pengendalian helophytis pada tanaman coklat, kawan-kawan bisa melakukan penyemprotan dari sejak tanaman seukuran ini kan kawan, bahkan lebih kecil, seukuran cabai itu lebih baik. Karena mengapa? Karena pestisida masih mampu menembus ke dalam buah ini yang akan siap membunuh larva atau telur helophytis yang disengatkan di dalam buah coklat ini. Ini dilakukan 1 minggu sekali supaya maksimal. Setidaknya dalam satu periode buah coklat ini dilakukan 5 kali kan kawan, dalam setiap 1 minggu sekali. Bisa kan kawan mempergunakan metindo 3 sendok per tangki, dan bisa dicampurkan langsung dengan skor untuk mengatasi busuk buah, dan bisa menyuplai supaya tanaman itu berbuah mentes atau berbobot bijinya. Itu bisa dicampurkan skor, karena skor memiliki 2 fungsi ganda. Yang pertama sebagai anti busuk buah, yang kedua sebagai zat perangsang tumbuh yang memberikan tanaman ini lebih berbobot. Dan ada manfaat lain kan kawan, skor juga bisa menghambat timbulnya tunas, karena tunas pada tanaman coklat yang terus-menerus keluar pada saat coklat mengeluarkan buah seukuran ini, itu akan mengalami kelayuan. Maka kalau bisa tunas itu dihambatkan kawan, keluarnya tunas, lakukanlah penghambatan. Bisa dipergunakan skor dengan dosis 15 tangki per liter, 15 mili per tangki, 15 mili per tangki, 16 liter. Bisa langsung digabungkan dengan metindo 3 sendok maupun regen 20 mili. Kemudian bisa juga kan kawan tambahkan CNG kalsium nitrat yang bisa memberikan antibodi tanaman untuk menangkal serangan daripada jamur dan bakteri jahat. Seperti itulah kan kawan yang harus dilakukan. Dan untuk menanggulangi terjadinya busuk buah ini kan kawan, yang semacam ini kawan-kawan semprotkan di saat memasuki sebagai pencegahan di saat memasuki musim penghujan, tidak terjadinya pergantian cuaca. Bisa dengan mempergunakan yang pertama tadi skor, kemudian bisa di rolling dengan Nordok. Khusus untuk Nordok kan kawan, jangan dicampur dengan pestisida maupun fungisida, karena Nordok merupakan bakterisida yang tidak bisa dicampur dengan baik fungisida dan insektisida.
Kalau nordok tunggal kan kawan, jangan dicampurkan. Kemudian kan kawan, yang sudah terinfeksi yang semacam ini, lakukanlah pengupasan, kemudian ambil buahnya, kemudian kulitnya kan kawan, lakukan, ini wajib kan kawan pahami, kulit ini harus dibakar. Karena kan kawan, kulit ini yang semacam ini, yang sudah terinfeksi busuk buah yang disebabkan jamur dan bakteri jahat ini menular baik melalui tangan kita waktu kita memetik, atau terbawa oleh angin, atau terbawa oleh air, atau terhisap melalui jaringan akar kan kawan. Karena ini apabila sudah pecah spora daripada busuk buah ini akan dibawa angin, akan mudah terbawa kemana-mana kan kawan. Jadi dari spora jamur busuk buah ini, dari sporanya ini akan mewabah ke seluruh tanaman apabila ini tidak dipahami cara pengendaliannya. Jadi pengendalian busuk buah, lakukan pemetikan, apabila sudah bisa diambil bijinya, maka ambil bijinya, apabila belum, jangan cuma dijatuhkan kan kawan, wajib lakukan pembakaran, dikumpulkan baik yang sudah jatuh di tanah maupun yang masih di pohon, wajib dipetik, diambil, kemudian dibakar kan kawan. Ini yang harus dilakukan, perlu dipahami dalam mengendalikan busuk buah coklat. Karena busuk buah coklat ini merupakan bakteri dan jamur yang bisa ke bawah tangan kita waktu kita metik, atau golok kita, atau angin, atau air, atau terhisap oleh jaringan akar yang kemudian akan menginfeksi, mewabah ke seluruh tanaman. Maka lakukanlah pekerjaan dengan baik, semuanya itu insya Allah akan menghasilkan dengan yang terbaik kan kawan. Dan jangan lupa doa dan tawakal kan kawan, positive thinking atas takdir yang telah diberikan oleh Allah melalui wasilah pekerjaan kita. Maka apabila kita melakukan yang terbaik, insya Allah akan mendapatkan yang terbaik. Beda dengan yang terjadi pada gambar ini kan kawan, ini dilakukan dengan tidak terbaik, karena ini memang tidak dirawat, sudah memiliki ketinggian 6 meter dengan umur 25 tahun, dengan kondisi rimbun, bongkor, dan ini tidak patut dicontohkan kan semuanya. Demikian kawan-kawan yang dapat kami bagikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Kami mohon dukungannya dan partisipasinya kepada channel kami supaya kami masih tetap bisa berbagi dan bisa berkembang dengan di subscribe, di like, di share, di komen, dan dinyalakan tombol notifikasi supaya mendapatkan notifikasi dari setiap video yang kami upload. Selamat berjumpa di kesempatan yang akan datang. Salam sukses selalu buat kita semuanya. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.